wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Hidrolisis Garam bersama saya Aurel Salsabila. Untuk agenda pertama di materi hidrolisis garam, yaitu ada tokoh biologi, yang kedua ada pengertian hidrolisis, dan ketiga sifat larutan garam serta rumusnya. Oke, di yang pertama ada tokoh biologi yaitu Gregor Mendel. Gregor Mendel yaitu biarawan Austria dijuluki sebagai bapak genetik atau father of genetics. Berawal dari ketidakyakinannya mengenai bagaimana sifat diturunkan dari generasi ke generasi. Ia menguji sendiri prinsip-prinsip hereditas dengan kacang polong, Pisum sativum, L antara tahun 1856 sampai 1863. Tanaman dan bijinya muncul dalam dua bentuk yang mudah dikenali, misalnya bentuk biji yang bulat atau keriput dan tanaman yang tinggi atau pendek. Dilansir oleh John Innes Center. Ia juga dalam studinya Mendel menemukan pola pewarisan yang sangat mirip serta memakai rumus matematika untuk menjelaskan frekuensi kemunculan setiap sifat. Hasil penelitiannya diterbitkan dalam Proceedings of the Broom Society for the Study of Natural Science di tahun 1866. Oke, yang kedua di sini ada William Harvey, ilmuwan kelahiran Folkestone, Inggris. Ia dikenal sebagai dokter sekaligus ahli embriologi dan ahli fisiologi. William Harvey adalah ilmuwan pertama yang berani mempertanyakan kepercayaan tentang jantung dan peredarannya. Dilansir American Heart Association. Ia menunjukkan model sirkulasi darah yang benar, menjelaskan peran katup dan jantung, mekanisme pertukaran darah beroksigen, hingga proses tubuh memompa darah. Mengutip History Biography, pandangannya kontras dengan konsep ortodoks bahwa darah terus-menerus diproduksi di hati. Nah, di tahun 1628, William Harvey melibatkan mahakaryanya yang berjudul The Motor Cordis atau Anatomical Studies on the Motion of the Heart and Blood in Animals sebagai judul dalam bahasa Inggrisnya. Nah, pengetahuannya bersumber dari pengamatan terhadap hewan yang dibedah hidup-hidup, yaitu living dissection. Oke, yang terakhir ada Charles Darwin. Nah, Charles Darwin adalah naturalis Inggris yang populer berkat teori seleksi alam. Nah, mengutip National Geographic, teori ini mengatakan bahwa individu dari suatu spesies lebih mungkin bertahan hidup di lingkungan mereka dan mewariskan sifat ke generasi berikutnya yang paling sesuai untuk lingkungan tertentu. Nah, kemudian di tahun 1856, gagasannya tentang evolusi dan seleksi alam dalam On the Origin of Species, salah satu karyanya yang paling kontroversial, dikatakan bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu dan berhasil meyakinkan banyak orang, walau tidak sedikit pula yang kontra. Nah, bukunya berjudul The Descent of Man yang diterbitkan di tahun 1871, ia mengungkapkan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama. Ia tidak mengatakan manusia berevolusi secara langsung dari kera, melainkan menegaskan bahwa kehidupan yang sederhana berevolusi menjadi lebih kompleks melalui berbagai mutasi genetik. Oke, untuk pengertian hidrolisis yaitu di agenda kedua, hidrolisis itu berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Dengan demikian, definisi hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Nah, maka dari itu juga hidrolisis garam adalah reaksi antara salah satu ion-ion garam, kation atau anion, dengan air dalam membentuk larutan bersifat asam atau basa. Beberapa sifat atau karakteristik dari hidrolisis garam sebagai berikut. Yang pertama ada proses hidrolisis, menghasilkan asam dan basa pembentukan garam. Yang kedua ada kation dan anion dari asam basa kuat, tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi sempurna. Yang ketiga ada garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation dan anion bereaksi. Yang keempat ada garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Yang terakhir ada garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. Oke, lanjut. Oke, di sini ada reaksi hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat. Di sini ada kation Na+ dari basa kuat natrium hidroksida tidak akan terhidrolisis. Dilansir dari Lumen Learning, anion F- adalah basa konjugasi HF yang akan menerima proton dari air terhidrolisis. Proses hidrolisis garamnya sebagai berikut. Oke, di sini ada contoh F- Aki ditambah H2O. Nah, saat anion F- terhidrolisis dengan air, maka terbentuk ion OH- yang membuat larutan bersifat asam dengan pH lebih besar dari 7. Derajat hidrolisisnya dapat dicari dengan rumus hidrolisis sebagai berikut. Di sini ada OH- sama dengan
akar KW per KA dikali G. Nah, di sini ada H derajat hidrolisis, sementara KW konstanta ionisasi air, yaitu dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Di sini ada Ka, yaitu konstanta asam, yaitu G konsentrasi kation garam. Di sini juga ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Jika terhidrolisis akan menghasilkan larutan basa. Contoh hidrolisis garam itu ada natrium fluorida NaF yang terbentuk dari asam lemah fluorida HF dan basa kuat natrium hidroksida NaOH. Oke, tadi ada contohnya ya, guys. Oke, di sini ada reaksi hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat. Dilansir dari The Fact Factor, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami proses hidrolisis karena baik kation maupun anionnya tidak bereaksi dengan air. Contoh hidrolisis garam natrium klorida yaitu NaCl yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat yaitu asam klorida HCl dan natrium hidroksida NaOH. Di sini ada contohnya ya teman-teman. Nah, dari reaksi hidrolisis di atas terlihat ion yang terbentuk saat garam NaCl dilarutkan dalam air ada OH- dan H+. Keduanya akan saling menetralkan dan tidak bereaksi dengan air. Dengan kata lain, garam NaCl hanya terionisasi dan tidak terhidrolisis sehingga larutan yang dihasilkan bersifat netral atau pH-nya 7. Oke. Di sini ada reaksi hidrolisis garam, asam kuat, dan basa lemah. Nah, dari garam dari asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis bagian. Contoh hidrolisis amonium klorida NH4Cl yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah yaitu asam klorida HCl dan amonia NH3. Amonia akan mengalami ionisasi terurai menjadi ion NH+ dan Cl-. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Nah, untuk perlu diingat bahwa ion Cl- dari asam kuat HCl tidak akan terhidrolisis oleh air. Maka hanya ion NH4+ yang akan bereaksi dengan air dan meningkatkan konsentrasi ion hidronium. Proses hidrolisis garamnya sebagai berikut. Di sini ada NH4+ tambah H2O. Nah, hidrolisis garam amonium klorida akan menghasilkan larutan asam dengan pH di bawah 7. Dari persamaan tersebut, kita dapat menghitung derajat hidrolisisnya. Untuk menghitung pH larutannya. Rumus hidrolisisnya digunakan sebagai berikut. Untuk rumusnya masih sama ya teman-teman, yaitu H+ sama dengan akar KW per KB, yaitu garam. Cuman tadi memakai Ka, sekarang memakai Kb. Oke. Di sini ada reaksi hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam dari asam lemah dan basa lemah dapat terhidrolisis secara sempurna, namun untuk menentukan sifat larutannya harus diperhitungkan konsentrasi asam dan basanya. Dilansir dari Chemistry LibreText, jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan hidrolisis bersifat asam. Jika Kb lebih besar dari Ka, maka larutan hidrolisisnya bersifat basa. Jika nilai Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral. Contoh hidrolisis garam amonium asetat CH3COONH4 yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah yaitu asam asetat CH3COOH dan amonium hidroksida NH4OH. Kedua ion tersebut bisa terhidrolisis oleh air sehingga derajat ionisasi dan pH-nya dapat dihitung melalui persamaan atau rumus hidrolisis yaitu dengan dalam kurung H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb. Oke, sekian materi hari ini, yaitu tentang hidrolisis garam. Semoga teman-teman mengerti ya. Oke, terima kasih semua. Dadah.